Bismillahirrahmanirrahim. Usul fikih berkenaan dengan bab qiyas. Dalam usul fikih, saudara mengenal istilah qiyas. Qiyas itu adalah bagian dari metode istinbatul ahkam, yang mana dalam metode istinbatul ahkam itu beberapa minggu ke belakang itu terbagi dua. Ada yang menjadi mashadirul ahkam, ada juga yang menjadi dalailul ahkam. Kalau mashadirul ahkam artinya sumber hukum. Yang dikatakan sumber tentu Al-Quran dan Sunnah serta ijma. Itulah yang disebut dengan mashadirul ahkam, dan itu telah dibahas pada mata kuliah usul fikih pertama. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan dalailul ahkam. Dalailul ahkam itu adalah dalil-dalil hukum yang menyertai di dalam metode istinbatul ahkam. Salah satu dari dalailul ahkam itu adalah qiyas. Qiyas ini digunakan oleh sebagian ulama di dalam mengistinbat ahkam, di dalam memutus suatu hukum. Qiyas ini pula menjadi perdebatan di kalangan ulama usul. Artinya bahwa qiyas ini bukan dari bagian muttafaqun alaih. Artinya qiyas bukan bagian dari dalil-dalil yang disepakati oleh ulama usul. Tetapi qiyas itu bagian dari mukhtalafun fihi, yaitu dalil-dalil yang diperdebatkan oleh ulama. Oleh karenanya diperdebatkan oleh ulama usul, maka qiyas masuk dalam kategori al-mukhtalafun fihi min dalailil ahkam ilal istinbatil ahkam. Kenapa qiyas itu menjadi mukhtalifun fihi? Karena ada sebagian ulama mazhab yang menolak qiyas sebagai dalilul ahkam. Katakanlah pengikut Imam Hanafiyah. Imam Hanafiyah itu menolak qiyas sebagai dalailul ahkam, yang mana qiyas ini dipakai sebagai metode oleh ulama Syafi'iyah atau pengikut golongan Syafi'iyah. Tetapi ulama Hanafiyah menolak sebagian dari pengikut Hanafiyah bahwa qiyas itu tidak bisa dijadikan sebuah dalil hukum dalam rangka memutus suatu kepastian hukum. Itu qiyas. Kemudian dari definisi qiyas itu adalah qadrun, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Seperti qistus sauba bidzira'i, artinya mengukur pakaian dengan asta. Nah, ukuran itu disebut dengan qiyas. Tetapi secara etimologi tidak dapat dipakai, yaitu yang dipakai adalah secara terminologi. Secara terminologi atau secara bahasa lain etimologi, takdiru syai' ala syai'in akhar, atau at-takdir al-musawah, atau takdiru syai' ala misalin syai'in akhar wa taswiyatuhu bihi. Itu secara etimologi. Tetapi bahwa qiyas ini adalah sesuatu teori yang memang oleh sebagian ulama usul fikih dikatakan sebagai sebuah pemikiran Imam Syafi'i, maka kata al-Imam Syafi'i, wa kullu ma nuzila bi muslimin fa fihi hukmun lazimun wa alaihi idza kana bi ainihi ittiba'uhu wa idza lam yakun fihi bi ainihi yatlubu dilalah ala sabilil haq bil ijtihad wal ijtihadu wal qiyas. Jadi mazhab Imam Syafi'iyah mengatakan bahwa setiap sesuatu hukum yang turun di orang muslim dan tidak ada hukumnya, maka harus dicari dalilnya melalui jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu kata Imam Syafi'i adalah ijtihad. Wal ijtihadu wal qiyas. Dan ijtihad menurut Imam Syafi'i itu adalah qiyas.
Jadi kalau misalkan ulama Syafi'i itu berijtihad tentang sesuatu, itulah yang disebut dengan kias. Jadi simpelnya kata ulama Syafi'iyah bahwa kias itu ya ijtihad dari golongan Syafi'iyah sendiri. Karena lagi-lagi dalam usul fikih Imam Hanafiyah mengusung metode istihsan. Sehingga kalau mau dikatakan wal ijtihadu wal istihsan. Ulama Hanafiyah itu teori yang digunakan adalah istihsan. Nanti ada di ke depan. Kalau ulama Syafi'iyah, metode dalil yang digunakan itu adalah kias. Dan kias itulah yang disebut dengan ijtihad. Tuh. Jadi sekali lagi bahwa oleh sebagian ulama, kias ini merupakan pemikiran dari Imam Syafi'i. Begitu juga diikuti oleh Imam Al-Ghazali, murid dari atau pengikut dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mustasfa'nya. Itu ada. Tinggal dibaca. Tuh. Itu adalah definisi kias. Jadi al-ijtihadu huwal kias. Lalu secara zahir bahwa kias ini adalah tadi mengukur sesuatu dengan sesuatu. Tuh, dengan mengikuti rukun-rukun kias. Rukun-rukun kias itu ada 4. Ada 4 rukun kias yang itu harus ada di dalam metode kias. Apa saja rukun kias yang wajib ada di dalam setiap kita mau menggali atau setiap kita mau menerapkan kias? Pertama, hukum atau rukun dari kias itu adalah adanya hukum asal. Hukum asal. Ini asal, rukun dan syarat kias. Kias itu ada yang disebut dengan hukum asal. Asal sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat merupakan mengkiaskan dalam istilah usul disebut asal atau makis alaih atau dalam ilmu balaghah disebut musyabah bi. Jadi ada asalnya. Asal sebagai rukun kias menurut sebagian ahli usul nas-nas dari Al-Qur'an maupun sunnah. Contoh asal dari Al-Quran tentang pengharaman arak. Pengharaman arak itu adalah sebagai rukun asal atau sebagai hukum asal. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu, kata Allah. Nah, itu adalah rukun asal. Ini adalah penerapan tentang narkoba, tentang whisky, tentang brandy, tentang minuman keras, tentang anggur merah yang memabukkan. Sedangkan dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat yang melarang untuk meminum whisky, brandy, narkoba, kemudian anggur merah dan sebagainya. Tidak ada dalam Quran. Yang ada cuman innamal khomru, yang ada cuman homer. Tetapi hari ini ada narkoba. Nah, maka metode yang digunakan untuk menghukumi bahwa narkoba itu haram, salah satunya adalah menggunakan dalil kias. Hukum asalnya adalah surat innamal khomru wal maisir. Itu adalah hukum asal. Yang kedua, far'un. Far'un ini cabang. Atau al-maqis. Atau al-musyabbah bih. Cabang ini artinya sesuatu yang akan dikiaskan kepada hukum asal, yaitu cabangnya tadi narkoba, minuman keras, whisky, brandy. Nah, itu adalah cabangnya. Cabang yang akan dikiaskan kepada hukum asal. Yang ketiga, hukum asal. Hukum asal ini yang dinaskan di dalam Al-Quran. Hukum asal merupakan hukum syara yang amaliyah. Hukum asal merupakan makul, al-man'a. Hukum asal itu adalah yang ada dalam
Qur'an, yaitu apa ya? Haram. Hukum asal tentang minum arak itu adalah haram. Yang terakhir dari rukun kias itu adalah yang disebut al-illah, ilat. Jadi dalam usul fikih ada ilat, ada hikmah. Yang dikatakan ilat yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan yang cabangnya, antara asal dengan far'un. Maka berbicara tentang kias akan lebih banyak berbicara tentang ilat hukum. Asalnya adalah haram, menyambungkan pokok dengan cabangnya. Far'unnya adalah arak. Elatnya, sebabnya, sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan sebab adanya hukum. Jadi elat itu adalah sesuatu sifat yang ada pada asal. Sifat pada asal arak adalah mabuk. Al-iskar, memabukkan, itu sifatnya. Maka dari sifat hukum asal ini, ilatnya adalah al-iskar atau mabuk. Sedangkan narkoba, whisky, brandy, dan juga anggur merah itu memabukkan, memiliki elat yang sama, maka menjadi hukumnya haram. Begitu. Itulah aplikasi metode kias. Itu. Kemudian macam-macam kias. Kias itu banyak macamnya. Dilihat dari segi elatnya. Pertama ada yang disebut dengan kias aulawi. Kias aulawi adalah kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat daripada pemberlakuan hukum pada asal, karena kekuatan ilat pada furu. Misalnya, mengkiaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan uf. Tuh. Jadi, begini. Kiasnya itu namanya kias aulawi. Bilang ah atau bilang ufin. Fala takul lahuma, kan dalam Al-Quran. Fala takul lahuma ufin. Janganlah kamu berkata ah kepada kedua orang tua. Kalau secara logika berkata ah itu tidak boleh, berarti memukul boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran yang ada cuman fala takul lahuma ufin. Jangan kamu berkata ah. Tidak ada fala tadribu huma. Janganlah kamu pukul kedua orang tuamu. Tidak ada. Nah, maka dalam metode kias itu disebut kias aulawi. Kias aulawi. Bilang ah aja tidak boleh, apalagi memukul. Itu namanya kias aulawi. Kias aulawi itu adalah hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan pada hukum asal. Bilang ah nggak boleh, apalagi memukul. Itu kias aulawi contohnya. Yang kedua ada kias musawi. Kias yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada asal. Misalnya mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Artinya begini. Kalau memakan harta anak yatim tidak boleh, mungkin dibakar boleh gitu. Sama aja. Mau dibakar atau mau dimakan itu sama-sama ada kekuatan hukumnya pada furu. Artinya sama-sama dosa. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bithayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Itu namanya kias musawi. Yang ketiga, kias adwan. Kias adwan, kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal. Walaupun memenuhi persyaratan kias seperti contohnya mengkiaskan apel pada gandum dalam menetapkan hukum riba fadol bila dipertukarkan dengan barang jenis. Jadi kias adwan itu adalah mengkiaskan apel dengan gandum, tukar menukar barang, yang mana barang itu nanti bisa kena riba fadol. Itu nomor 3. Kemudian kias yang selanjutnya adalah kias apa?
Oh udah cuma segitu doang berarti. Itu dari segi ilatnya, dari segi ilatnya. Sedangkan dari segi tampak atau tidaknya ilat itu terbagi menjadi banyak lah kias mana. Cuman yang penting itu yang tadi tentang pembagian kias musawi, kias adna, kemudian kias aulawi. Itu sajalah. Itu. Jadi kedudukan kias dalam sumber hukum itu memiliki tempat tersendiri. Sedangkan ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah sebagian menolak kias. Sampai ada seorang ulama yang membuat satu kitab dengan judul Ibtalul Qiyas, yaitu kitab tentang pembatalan kias. Itulah yang menjadi bahwa di dalam usul fikih kias itu masih menjadi sebuah metode yang diperdebatkan.